Es krim merupakan salah satu makanan atau minuman, ya. Makanan ketika kita identik di masa kecil. Jadi es krim merupakan makanan yang identik dengan anak kecil karena rasanya yang manis, teksturnya yang lembut dan dingin menjadikannya suatu makanan yang disenangi oleh anak kecil. Cara makannya pun beragam, ada yang diemut, ada yang dijilat, ada juga yang dimakan. Di balik ciri khasnya itu, ternyata es krim juga bisa memberikan kita sebuah pembelajaran untuk bisa lebih berempati dalam bersosial. Assalamualaikum, selamat datang di video pendidikan kita. Jadi kronologinya, kenapa bisa dikatakan es krim mengajarkan kita sebuah empati? Ada sebuah video yang beredar di Instagram. Video itu menunjukkan seorang anak yang sedang makan es krim. Yang mana kalau kita ketahui ketika anak makan es krim itu sudah pasti terlihat menarik untuk dilihat karena saking nyamannya ketika anak makan itu ada rasa kita juga ingin memakan es krim yang sama. Jadi di satu pertandingan ada video yang menyoroti anak tersebut sedang makan es krim. Yang mana dalam sebuah pertandingan kita ketahui bersama bahwa ada layar besar, yang mana layar itu ditampilkan untuk membantu orang-orang yang jaraknya jauh dari lapangan, sehingga layar itu menunjukkan dengan seksama kejadian yang sedang berlangsung, entah itu kejadian pemain yang sedang mengikuti pertandingan ataupun penonton. Kan kadang-kadang itu layar atau video besar yang ada di atas itu menunjukkan penonton. Penontonnya biasanya yang unik-unik. Mungkin ada penonton yang menggunakan baju mungkin yang mentereng gitu kan ya, warnanya berbeda sendiri, ataupun baju yang kekurangan kain, ataupun baju yang menarik lainnya, aksesoris yang digunakan oleh supporter ketika mendukung tim yang menjadi favoritnya. Ada juga biasanya layar video itu diberikan sorotan kepada penonton yang melakukan kegiatan-kegiatan unik, kegiatan-kegiatan yang menarik. Misalnya ada penonton yang merasa bahagia, bahagianya itu sampai tertawa, dan biasanya itu merupakan salah satu syuting yang disenangi oleh orang-orang, sehingga disutinglah orang yang sedang tertawa, disutinglah orang yang sedang bergerak untuk mendukung tim yang sedang didukungnya. Ada juga mungkin untuk tim yang kalah, mimik wajah penonton yang disuting itu adalah mimik wajah yang merasa sedih dan merasa bahwa timnya itu yang disupport kalah. Dan pada kesempatan kali ini di akun @kenes itu merupakan salah satu akun olahraga profesional. Olahraganya itu dalam cabang hoki es. Jadi nama lengkapnya itu kalau nggak salah Hurricane Carolina Hurricanes ya. Itu merupakan salah satu
olahraga hoki yang profesional di luar negeri sana. Jadi di akunnya itu menunjukkan ada seorang anak yang sedang makan es krim coklat, dan di samping kanannya itu ada ayahnya, dan di samping kirinya itu ada kakeknya. Yang mana kita ketahui dalam satu frame ada 3 generasi: cucu, anak, dan orang tua. Ada anak, ada orang tua, dan kakek. Jadi 3 generasi yang menjadikan video itu unik untuk disuting. Tapi dibalik itu semua, kita fokus ke anak-anaknya, yang mana anak-anaknya sedang memakan es krim. Ketika disuting, senang kan dia, sudah pasti. Lalu dia itu mau menunjukkan jempol, tapi di lain waktu, setelah dia menunjukkan jempol, ternyata es krim yang dipegangnya sebelah kiri itu terjatuh. Entah karena kena senggol ataupun karena es krimnya miring, sehingga es krim itu terjatuh, dan ekspresi yang ditunjukkan itu ya ekspresi orang yang sedang kecewa. Jadi anak itu kecewa ketika es krimnya jatuh. Peristiwa itu dari anak-anak senang lalu menunjukkan jempol lalu es krimnya jatuh, itu disorot oleh kameramen sehingga tampil di layar besar. Beberapa waktu kemudian, video itu melanjutkan bahwa ada seorang orang tua yang datang menghampirinya, sehingga orang tua itu menunjukkan rasa empati kepada anak tersebut. Dengan cara bagaimana? Dengan cara membelikannya es krim yang sama. Jadi ada orang tua yang datang membawa es krim yang sama kepada anak-anak yang jatuh. Sehingga apa? Sehingga anaknya pun kembali bahagia. Di sini kita paham bahwa ketika di video itu ditunjukkan anak-anak itu bahagia ketika mendapatkan es krim yang baru, bahagianya itu tidak hanya dirasakan oleh anak itu saja, tapi bahagianya itu dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi ketika saya nonton video itu saya terharu juga gitu kan ya, karena kebahagiaan itu ternyata universal. Kebahagiaan itu adalah suatu hal yang ada di luar sisi manusia, yang mana ketika diketahui orang lain itu akan menular kepada 1, 2, 3 dan orang-orang sekitarnya. Dari video ini sebenarnya salah satu poin pembelajarannya adalah orang tua, entah itu dikenal ataupun tidak, sepertinya tidak dikenal ya. Orang tua yang tidak dikenal ketika melihat video ada anak yang sedang bersedih karena es krimnya jatuh, lalu orang tua ini membelikan es krim kepadanya. Setelah dia memberikan es krim kepada anak itu, dia mengelus-elus anak yang ada di sebelahnya. Jadi dia membelikan es krim untuk anak A, dan di sebelahnya itu ada anak B, yang mana sepertinya itu adalah anak kandungnya. Sehingga yang terjadi, anak kandungnya itu juga merasa bahagia karena ayahnya telah memberikan es krim kepada anak yang seumuran dengannya. Sehingga di balik itu semua, saya kok terfikir ataupun membayangkan ya, yang terjadi sebelum hal tersebut dilaksanakan oleh ayah ini. Bisa jadi ayah itu ketika melihat ada video anak yang menjatuhkan es krimnya, lalu si orang tua ini bertanya kepada anak kandungnya, anak si B ini, nak, coba lihat tuh, ada anak yang sedang makan es krim dan es krimnya terjatuh.
kira-kira kalau misalnya kamu itu berada pada kondisi itu, kamu punya es krim, kamu makan es krim itu, lalu es krimnya terjatuh dengan tidak sengaja, apa yang kau rasakan? Ketika ditanya, ini angan-angan saya ya, anak itu pasti berkata, sedih ya, katanya. Oke, kalau misalnya sedih, bagaimana caranya agar kesedihan itu terhapuskan sehingga menjadi kebahagiaan? Si anak itu mungkin menjawab, mungkin bisa dengan cara membelikannya. Lalu ayahnya menguatkan hal tersebut. Kalau misalnya dibelikan yang baru, kira-kira menurutmu senang atau enggak? Ya senang. Ketika orang tua mendengar itu ya seharusnya orang tua mendukung. Oke, kalau memang gitu kita jadikan anak yang ada di video itu menjadi senang. Sehingga terjadilah video ini. Dan sejatinya saya juga pernah ya ketika saat itu sedang minum, saya tuh dipanggil oleh teman saya dan entah kenapa tiba-tiba air yang saya minum itu terjatuh. Ya mau gimana lagi, karena kan tidak sengaja. Pernah juga sepertinya itu saya makan snack, yang mana snacknya itu ya enak dimakan dengan saya bareng teman-teman yang lain ya. Lalu ada teman yang dari belakang itu langsung menepuk dan saya kaget. Akhirnya yang terjadi, snack yang saya makan itu terjatuh. Padahal lagi senang-senangnya, lagi nyaman-nyamannya makan snack, tiba-tiba snack itu terjatuh. Ya mau gimana lagi? Ya sudahlah. Ya dan saya juga merasakan gitu ya, bagaimana kehilangan sesuatu yang kita sedang merasakan nyaman-nyamannya di sana. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi ya harus mengikhlaskan hal tersebut. Perbedaannya dengan video ini langsung diganti oleh orang lain, tapi yang saya tidak diganti. Ya nggak apa-apa lah ya. Jadi pembelajaran ya, kita bisa pelajari video ini dengan mengetahui bahwa orang tua itu sejatinya tidak hanya memberikan suatu pembelajaran di rumah saja. Jadi orang tua itu dalam video ini kita dipahamkan bahwa bimbingan untuk mendampingi proses tumbuh kembang anak itu juga dilakukan dalam lingkungan masyarakat, selain dari kewajibannya di lingkungan rumah. Sehingga yang terjadi adalah anak bisa belajar untuk peka terhadap orang lain. Dan saya juga pernah menunjukkan hal ini ya, ketika ada di suatu tempat, selesai makan, itu hanya ada 2 keran. Saya mau cuci, lalu ada orang tua dan anaknya itu berebutan keran di sana. Lalu ketika saya melihat itu, saya memberikan kesempatan kepada anak untuk mendahului saya. Sehingga anak itu ya kemudian bersih-bersih dulu. Anak itu kaget awalnya, bertanya-tanya, lah ini ngapain orang kok ngasih kesempatan kepada saya? Padahal kan dia duluan yang mau cuci tangan. Tapi entah kenapa refleks saya itu tiba-tiba langsung, silakan mas duluan. Ketika anak itu menghadapi kejadian itu, awalnya bingung, oh iya mak, iya pak gitu. Tiba-tiba langsung bersihkan tangan. Setelah itu anak tersebut tersenyum kepada saya. Dan saya yakin itu merupakan suatu memori
yang diingat oleh dia, entah itu diingat masa sekarang, di masa depan, atau ketika anak itu berada di usia saya sekarang. Jadi memang penting untuk orang tua menghadirkan pendampingan tidak hanya di rumah, tapi juga di lingkungan masyarakat bersama dengan anaknya. Dan yang terakhir adalah bahwa kebahagiaan itu ketika dirasakan oleh orang lain, dan kebahagiaan itu bersifat diketahui oleh orang lain, pernah dilakukan oleh orang lain, maksudnya tidak terlalu mencolok. Kan semuanya pernah makan es krim. Ketika es krimnya jatuh, semuanya pasti merasakan sedih. Ketika diganti es krimnya itu, pasti juga semuanya akan merasa senang. Jadi kebahagiaan yang dirasakan oleh orang lain itu bernilai universal, ada pada diri semua orang. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan kebahagiaan, ya setidaknya kita sampaikan kepada orang lain, dan harapannya orang lain itu bisa mencontoh kebahagiaan itu dan melakukannya kepada masyarakat di sekitarnya. Jadi itu ya untuk video kita kali ini, berkenaan tentang es krim yang mengajarkan empati untuk saling berbagi kepada orang-orang di sekitar. Kita berjumpa di video selanjutnya. Jaga kesehatan. Assalamualaikum.